Halo. Perkenalkan, nama saya Alfredo Gracia Valdano dengan NPM 223111075. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa ETL penting dalam konteks data warehouse. ETL, extract, transform, load, sangat penting dalam konteks data warehouse karena memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, memastikan kualitas dan konsistensi data, menyediakan penyimpanan terpusat, meningkatkan keamanan data, serta mendukung analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses ETL terdiri dari 3 tahapan: ekstraksi, extract, transformasi, transform, dan pemuatan, load. Tahapan ekstraksi mengambil data dari berbagai sumber. Tahapan transformasi membersihkan, mengubah, dan memetakan data, sedangkan tahapan pemuatan memuat data yang telah diolah ke dalam data warehouse. Proses ini memberikan efisiensi waktu, menangani data kompleks dengan mudah, dan meminimalisir probabilitas kesalahan. Dengan demikian, ETL memainkan peran vital dalam pengelolaan dan pengisian data warehouse, memastikan bahwa data yang dimuat ke dalam data warehouse telah melewati validasi dan kontrol kualitas yang diperlukan. Oleh karena itu, ETL merupakan fondasi yang penting dalam membangun dan memelihara data warehouse untuk mendukung kebutuhan analitik dan pengambilan keputusan perusahaan. Nah, lalu bagaimana tahap ekstraksi dalam data warehouse? Tahap ekstraksi, extract, dalam ETL, extract, transform, load, merupakan proses pengambilan data dari berbagai sumber seperti database, file CSV, API, atau sumber data lainnya. Proses ini memungkinkan data mentah untuk disalin atau diekspor dari lokasi sumber ke area staging. Data yang diekstraksi ini kemudian akan disiapkan untuk tahap transformasi. Proses ekstraksi ini memainkan peran penting dalam memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber ke dalam data warehouse. Dengan demikian, tahap ekstraksi memungkinkan data dari berbagai sumber untuk disatukan sebelum diolah lebih lanjut dan dimuat ke dalam data warehouse. Tahap ekstraksi dalam ETL memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik terstruktur maupun tidak, seperti SQL, NoSQL Server, sistem CRM dan ERP, flat files, email, dan laman web. Proses ini merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan data yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan tersedia di dalam data warehouse. Contoh dari tahap ekstraksi adalah ketika sebuah perusahaan ingin mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti database, file CSV, dan API. Proses ekstraksi akan mengambil data dari sumber-sumber tersebut dan menyalinnya ke dalam area staging. Setelah data mentah tersebut berada di area staging, tahap transformasi akan membersihkan, mengubah, dan memetakan data tersebut sebelum dimuat ke dalam data warehouse. Dengan demikian, tahap ekstraksi memungkinkan data dari berbagai sumber untuk disatukan sebelum diolah lebih lanjut dan dimuat ke dalam data warehouse. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses transformasi data. Proses transformasi data dalam data warehouse melibatkan pengubahan data dari bentuk asalnya ke bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dan pengisian ke storage data warehouse. Tahap transformasi ini juga mencakup proses data cleansing yang menangani redundansi, inkonsistensi, dan integritas data. Proses ETL, extract, transform, load. Pada tahap transformasi memungkinkan data yang masuk ke dalam data warehouse untuk diawasi dan dipastikan keamanannya melalui proses enkripsi data atau pembuangan data sensitif. Selain itu, transformasi data juga memungkinkan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Proses transformasi data dalam data warehouse meliputi beberapa teknik, seperti 1. Data cleansing. Teknik ini digunakan untuk membersihkan data dari kesalahan, inkonsistensi, dan duplikasi. 2. Normalisasi. Teknik ini digunakan untuk mengurangi redundansi data dengan membagi data menjadi beberapa tabel yang lebih kecil dan lebih terorganisir. 3. Agregasi. Teknik ini digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa sumber menjadi satu set data yang lebih besar. 4. Pivot. Teknik ini digunakan untuk mengubah data dari bentuk panjang menjadi bentuk lebar, atau sebaliknya. 5. Join. Teknik ini digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan kunci yang sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam tahap loading, dan bagaimana data yang sudah diolah disimpan dalam data warehouse. Tahap loading dalam ETL adalah tahap terakhir dalam proses pembangunan data warehouse.
Pada tahap ini, data yang sudah diolah dan disimpan di area staging akan dimuat ke dalam data warehouse target. Proses loading data ini terjadi secara otomatis dalam organisasi atau perusahaan yang menggunakan ETL, contoh tools atau platform yang digunakan dalam tahap loading antara lain. 1. Microsoft SQL Server Integration Services, SIS. 2. Oracle Data Integrator, OD. 3. Talent. Data warehouse biasanya menggunakan teknik indexing dan partitioning untuk mempercepat akses data. Data yang tersimpan dalam data warehouse dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, adapun studi kasus nyata terkait ETL di industri atau organisasi adalah perusahaan e-commerce. Sebuah perusahaan e-commerce besar memiliki tantangan mengelola dan menganalisis besar volume data transaksi harian dari berbagai sumber, termasuk situs web, aplikasi seluler, dan sistem pembayaran pihak ketiga. Data tersebut tersebar dalam berbagai format dan struktur, seperti teks, gambar, dan informasi terkait pelanggan. Mereka menggunakan alat ETL yang canggih untuk melakukan hal-hal berikut. 1. Data diekstrak dari sumber-sumber yang berbeda, termasuk database transaksi, file log, dan layanan pihak ketiga. 2. Transformasi. Data yang diekstrak diubah ke dalam format yang seragam dan terstandarisasi. Data di-enrich dengan menambahkan informasi tambahan seperti kategori produk atau data geografis. 3. Loading. Proses loading dilakukan secara terjadwal untuk memastikan data selalu mutakhir. Dan hasilnya, ekstraksi, transformasi, dan loading, ETL, merupakan proses kunci dalam manajemen data yang melibatkan pengambilan data dari sumber, transformasi data sesuai kebutuhan. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa ETL merupakan proses yang sangat penting dalam konteks data warehouse karena memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, memastikan kualitas dan konsistensi data, menyediakan penyimpanan terpusat, meningkatkan keamanan data, serta mendukung analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Tahap ekstraksi melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber, tahap transformasi melibatkan pengubahan data ke bentuk yang sesuai dengan kebutuhan, dan tahap loading melibatkan penyimpanan data yang sudah diolah dalam data warehouse. Proses ETL membantu meningkatkan keakuratan data, efisiensi operasional, dan memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan wawasan yang akurat dan real-time dari data yang telah diolah. Sekian yang bisa jelasin guys, thank you.